Pangapunten. Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait bahasa tubuh dalam public speaking. Jadi perlu kita ketahui bersama, bahasa tubuh dalam public speaking itu sangat penting. Sangat penting kita pelajari. Kenapa? Kenapa bahasa tubuh itu sangat penting? Tidak mungkin kita sebagai public speaker di depan hanya satu gaya saja, diam seperti ini saja, seperti ini, tidak mungkin. Jadi kita harus memaksimalkan bahasa tubuh yang kita miliki, baik itu gerakan tangan, gerakan badan, wajah kita supaya tetap tersenyum dan sebagainya. Itu pentingnya supaya tidak terkesan kaku. Coba saudara bayangkan, saudara menjadi pembicara di depan, kaku gerakannya seperti ini saja, apalagi tubuhnya seperti ini, malu melihat audiens. Kaku sekali, kaku nggak? Kaku. Makanya kita harus memvariasikan gestur kita, menggunakan bahasa tubuh kita, body language kita, supaya kita melakukan public speaking lebih matang, lebih percaya diri. Seperti itu. Ini pentingnya kita mempelajari bahasa tubuh, body language. Tidak cukup dengan komunikasi verbal saja, tetapi harus komunikasi non verbal, memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita untuk meyakinkan audiens supaya paham apa yang kita sampaikan. Misalnya kalau ada yang bertanya, ada pertanyaan sulit, tentunya dalam suatu presentasi seminar misalnya, pasti saja ada yang menanyakan hal-hal yang sulit, tapi harus kita jawab. Kita harus dekati, kemudian pandang wajahnya, kemudian kita jawab dengan terstruktur dan rapi. Kita tenangkan diri. Kalau kita sudah tenang, pasti pikiran kita akan fokus pada pertanyaan yang sukar itu, kemudian kita mampu menjawabnya. Seperti itu. Itu yang ingin Bapak sampaikan. Jadi tujuan pembelajaran pentingnya bahasa tubuh ini supaya nanti kita saat menjadi public speaker lebih variatif, lebih energik, lebih kreatif, seperti itu. Tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal saja, tetapi non verbal. Pentingnya komunikasi non verbal dalam public speaker. Seperti itu. Saudara-saudara nanti akan menjadi public speaker, baik itu menjadi narasumber, menjadi moderator, atau memberikan pidato nanti, atau menjadi MC dan sebagainya. Jadi perlu memaksimalkan bahasa tubuh kita. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, membahas pentingnya bahasa tubuh dalam public speaking. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Simak media pembelajaran ini baik-baik.
Oke. Pertama, diajukan pertanyaan. Mengapa bahasa tubuh itu sangat penting dalam public speaking? Mengapa? Nah, itu seperti Bapak jelaskan tadi, public speaking tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal saja, tetapi non-verbal, memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita, body language, untuk meyakinkan audiens tentang apa yang kita sampaikan. Ya, dengan melakukan sedikit gerakan tertentu, baik menggunakan tangan, tubuh, mata, dan sebagainya, kita berusaha mengambil hati audiens dan berharap audiens paham dengan kata-kata atau verbal, komunikasi verbal, dipertegas lagi dengan komunikasi non-verbal, gerakan atau bahasa tubuh kita. Ini sangat penting sekali. Makanya jangan pernah mengabaikan bahasa tubuh atau body language dalam public speaking. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bukan hanya komunikasi verbal saja, tetapi non-verbal. Bagaimana tips-tipsnya? Kita lanjut. Nah, pertama, buka dada dan lengan Anda. Pastikan punggung tetap lurus. Buka dada dan lengan Anda. Buka dada dan lengan Anda. Punggung tetap tegak lurus, tetap lurus. Nah, ini supaya kita merasa percaya diri. Buka dada, lengan, punggung tegak lurus. Bisa ditambah juga dengan posisi kaki. Posisi kaki jangan terlalu rapat seperti ini. Ya, selebar bahu. Jadi meskipun dadanya terbuka, punggung lurus, tapi kakinya seperti ini, jadi kayak penguin jadinya. Jadi pastikan selebar bahu, dada lurus, lengan terbuka. Jadi kita siap menerima atau menyampaikan materi yang sudah kita siapkan. Sirkulasi pernapasan pun lancar. Nah ini kan nggak mungkin seperti yang Bapak contohkan tadi, merunduk seperti ini, tidak mungkin. Kita akan kurang siap. Meskipun kita sudah siap secara materi, tapi body language kita, bahasa tubuh kita seperti ini, seakan-akan kita ada dalam ketakutan, dalam tekanan. Seperti ini. Ini kita harus buka dada dengan punggung tetap lurus. Seperti itu. Lanjut, tips berikutnya. Nah, senyum adalah senjata paling ampuh. Nah, kita sudah menyiapkan materi dengan baik, tetapi kita cemberut menyampaikan, audiens juga akan merasa aneh. Makanya senyum ini adalah senjata paling ampuh. Kita jangan terlalu tegang. Kita harus senyum menyampaikan. Nah,
setelah mengucapkan salam kita harus senyum, pastikan teman-teman atau audiens siap menerima materi yang kita sampaikan. Ada yang tidak bisa tersenyum di sini? Senyum itu butuh latihan, Ya. Bagaimana senyum yang ikhlas, senyum yang tidak sinis? Ya, kan ada senyum sinis. Ya, itu juga tanggapan audiens juga akan keliru. Pastikan senyum kita ikhlas, dekat dengan audiens. Senyum, lihat matanya, nanti akan ada materi terkait dengan itu. Lihat mata, senyum, lalu pastikan kita memahami kalau audiens bertanya. Kita pahami pertanyaannya, meskipun sulit, kita tetap tenangkan diri. Kita tetap tenang, sehingga nanti pikiran kita fokus untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh audiens. Senyum, coba senyum dulu semuanya. Senyum, semuanya senyum. Ada senyum memperlihatkan gigi, ada yang tanpa memperlihatkan gigi. Ya, coba senyum tanpa memperlihatkan gigi. Ya, pastikan lengkungan huruf U seperti huruf U ini kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini senjata yang paling ampuh. Saat kita senyum, dunia pun menyambut kita dengan senyuman. Seperti itu. Coba bayangkan kita cemberut, kemana-mana cemberut, dunia sekelilingnya akan cemberut juga. Kita yang harus mulai dengan senyum. Dalam public speaking juga seperti itu. Senyum itu penting. Senyum tanpa memperlihatkan gigi, senyum memperlihatkan gigi. Coba senyum memperlihatkan gigi. Ya, makanya Bapak sampaikan tadi, senyum itu pun butuh pembelajaran. Harus dilatih setiap hari, sehingga kita terbiasa. Ya, kita terbiasa senyum dan menikmati kehidupan ini dengan rileks, nyaman dan berbahagia. Seperti itu. Lanjut ke tips selanjutnya. Tataplah mata audiens. Nah, menatap mata audiens ini penting sekali. Jangan natap yang lain-lain. Tatap mata dengan rileks, bersahabat, sehingga audiens tidak takut. Bahkan kalau kita mampu menerapkan ini, menatap mata audiens akan lebih terbuka, menanyakan hal-hal yang sebenarnya dia harus pendam. Tetapi karena keterbukaan kita merasa bersahabat, audiens akan bertanya lagi, dan lagi. Awalnya tidak mau bertanya, tapi kita terbuka, menyambut dengan kesenyuman, menatap wajahnya, matanya. Jadi audiens terbuka dengan kita. Selanjutnya ada berjalanlah beberapa langkah ketika melakukan presentasi. Kita tidak mungkin stagnan di satu tempat saja. Diam seperti ini saja. Tidak mungkin. Supaya lebih atraktif, kita harus melangkahkan kaki ke audiens. Nah, jadi tidak mungkin kita diam satu tempat saja. Kita langkahkan 1, 2, 3, 4 langkah, lalu dekati audiens supaya nanti kalau ada yang ngantuk, hilang ngantuknya. Ya, atau setelah kita dekati, ada rasa keterbukaan, kemudian mau bertanya, yang awalnya pasif menjadi aktif. Jangan hanya mendekati yang cantik saja. Semuanya harus didekati. Nggak boleh kita pilih kasih. Mana ada, misalnya kalau pembicaranya cowok mendekati yang cantik-cantik saja. Nggak boleh seperti itu. Kalau pembicaranya cewek mendekati yang ganteng-ganteng saja.
Semua harus kita rangkum bahwasanya semua audiens harus mendapatkan pelayanan yang sama dari kita sebagai narasumber. Kita menyampaikan sesuatu yang luar biasa, sangat penting. Semua harus mendapatkan. Jadi nanti ini akan menjadi semacam promosi gratis. Siapa pembicaranya? Misalnya dunia pembicaranya. Jadi bagus loh, bagus caranya mendekati audiens, menjawab pertanyaan audiens. Jadi nanti akan menjadi promosi dari mulut-mulut dunia, dan teman-teman yang lain akan dicari lagi sebagai narasumber. Nah, itu penting sekali. Selanjutnya, tips pentingnya bahasa tubuh ini. Nah, variasikan gestur kita. Variasikan gestur. Coba lihat ini. Gestur pembicara di depan menggunakan gestur ini. Ya, ini salah satu variasi gestur. Manfaatkan semua anggota tubuh kita supaya kita terlihat lebih atraktif. Hal ini perlu dilakukan agar audiens tidak bosan melihat gerakan yang kita lakukan selama presentasi berlangsung. Kalau kita hanya monoton diam saja, audiens akan bosan, mengantuk. Makanya perlu divariasikan gestur tubuh kita. Manfaatkan semua anggota tubuh kita. Body language, manfaatkan. Nah, saudara harus praktikkan ini dalam public speaking. Jadi pastikan kita memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita untuk lebih meyakinkan audiens, dan audiens tidak bosan menerima materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, lakukan gestur yang terbuka. Oke, bagaimana kita melakukan gestur yang terbuka? Salah satu contohnya di sana, memasukkan tangan di kantong celana. Nah, mungkin seperti ini. Ya. Dekati audiens, masukkan ke tangan ke kantong celana. Ini gestur terbuka kita. Kita tidak tertutup. Jangan kita gestur seperti ini. Ini menutup diri, seakan-akan kita yang paling terpintar, terganteng, tercantik dan sebagainya. Nah, kita nggak menerima saran dan masukan dari orang lain. Kita tertutup. Jangan gestur seperti ini. Ini juga gestur yang angkuh. Kita terbuka saja, santai saja, dekati, berkeliling ke audiens. Semuanya kita dekati, berkeliling santai saja. Jadi audiens merasa dekat dengan kita, merasa dekat sehingga terbuka, tidak ada sesuatu yang ditutupi. Nah, berkaitan dengan materi yang disampaikan, saudara bisa menyampaikan pertanyaan, berani bertanya. Kalau begini pembicaranya, nggak ada yang berani bertanya, nggak ada yang berani bertanya, karena angkuh kelihatannya, tidak terbuka. Kalau kita dekati masing-masing audiensnya, kalau ada yang ngantuk mungkin bisa diberikan jokes-jokes tertentu, bisa saja, sehingga nanti semua terbuka. Nah, pulang dari seminar misalnya, memang semuanya mendapatkan ilmunya, tidak hanya raganya saja di dalam ruangan, tapi nyawanya entah di mana. Nah, ini yang sulit. Ya, ini yang tidak diinginkan oleh pembicara. Nyawa di sini, raga pun di sini, sehingga bisa menangkap
apa yang disampaikan sehingga pulang mendapatkan hasil dari seminar. Misalnya saudara menjadi narasumber atau pembicara dari suatu seminar, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk menunjukkan otoritas, lakukan sedikit gerakan tegas dan keras. Kenapa penting melakukan gerakan yang tegas dan keras? Karena mungkin dalam suatu seminar ada saja peserta yang main-main, main HP, berbicara dengan teman samping kanan, samping kiri. Ini diperlukan gerakan yang tegas dan keras, sedikit gerakan tegas dan keras. Ini menunjukkan otoritas kita sebagai pembicara. Kenapa penting? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak bisa dipungkiri karena yang hadir dalam seminar misalnya dari berbagai latar belakang. Ya, mungkin saja paginya belum sarapan dan sebagainya, ada masalah. Jadi saat ada yang mengantuk, ada yang main HP, ada yang ngobrol, jadi kita perlu gerakan sedikit keras dan tegas supaya kembali lagi fokus dengan pembicara. Ya. Ini jika diperlukan. Ya. Kalau tidak, bisa diganti dengan ice breaking. Ya. Job mungkin. Nah, itu. Jika saudara tidak bisa keras dan tegas, bisa menggunakan job, itu salah satunya. Tapi jika saudara memang berjiwa pemimpin, biasanya bisa. Keras dan tegas itu perlu, ya, perlu supaya tidak mengantuk, tidak bosan. Perlu kita lakukan sedikit gerakan tegas dan keras. Misalnya menunjuk, ya. Coba yang baju putih itu bisa. Apa yang bisa ditangkap itu bisa. Ya, perlu kita melakukan sedikit gerakan tegas dan keras. Selanjutnya, tunjuklah sebuah objek. Tunjuk sebuah objek. Nah, sekarang kan kita menggunakan media pembelajaran. Nah, kita bisa menunjuk media pembelajaran apa yang saudara-saudara lihat, apakah masih fokus. Nah, tunjuk sebuah objek bisa menunjuk layar LCD atau misalnya papan tulis. Ya, misalnya kita menggunakan tulisan, misalnya kita tunjuk, kita buat sesuatu, misalnya public speaking. Jadi kita tunjuk papan tulis. Apakah audiensnya melihat? Bisa dilihat? Berarti masih fokus melihat apa yang kita tunjuk. Ini perlu kita lakukan. Kadang audiens tidak fokus karena berbagai faktor. Maka kita perlu menunjuk sesuatu. Kalau di sini kita menggunakan layar LCD, kita tunjuk layar di sini. Tunjuk mungkin gambar yang ada di layar. Kalau menggunakan papan tulis, kita tunjuk papan tulisnya supaya fokus lagi. Itu tujuannya. Tunjuk sebuah objek. Tips selanjutnya, atur nafas Anda dan jawab pertanyaan dari audiens dengan menatap mata mereka. Oke, atur nafas.
Coba yang terbiasa menjadi moderator, Mbak maju ke depan dulu. Yang biasa menjadi moderator dalam perkuliahan. Ya, oke, Dunia. Oke. Dunia menjadi moderator. Nah, saat ada audiens yang bertanya, tetapi bertele-tele pertanyaannya, apa yang Dunia lakukan? Biasanya sih kalau dilakukan tuh kasih tahu si pertanyaannya Pak, yang berbeda-beda biasa. Kalau dia yang berbeda-beda nanti kita nggak ngerti dan nggak bisa tahu. Oke. Jadi kita juga harus mengatur napas kita dulu, atur napas supaya kita tidak emosi. Ya. Kadang kita emosi melihat audiens yang bertele-tele sekali pertanyaannya. Ya. Kita atur napas dulu, lalu kita pelan-pelan stop dulu, fokus kepada pertanyaan. Ya, apa yang ingin ditanyakan seperti ini. Atur napas dan jawab pertanyaan dari audiens dengan menatap mata mereka. Nah, seandainya menjadi narasumber pun seperti itu. Ya, saat ada pertanyaan dari audiens yang sangat sulit, ya, kita atur nafas juga. Atur nafas, pastikan kita tenang, mencerna pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Setelah kita tenang, pikiran kita akan bisa merangkai kata-kata untuk menjawab pertanyaan audiens yang sulit itu. Jadi kalau kita tidak tenang, kita akan kacau pikiran kita, sehingga sulit menjawab, sangat sulit. Padahal bisa saja kita sudah paham, kita sudah tahu, tapi karena pikiran kita kacau, jadi ngeblank. Banyak public speaker seperti itu. Padahal materi sudah dikuasai semuanya, tapi saat di depan bisa ngeblank karena kita grogi. Ya, grogi. Makanya perlu mengatur nafas, apalagi saat ada yang bertanya yang sulit. Perlu kita atur nafas juga, pahami pertanyaannya, kemudian jawab. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan. Silakan duduk ya. Misalnya apa lagi selain menjadi moderator? Menjadi MC, oke. MC, silakan coba maju ke depan yang pernah menjadi MC. Pernah jadi MC? Oke, silakan coba maju dulu. Nanti kita sampaikan kenapa perlu pentingnya mengatur nafas. Jadi menjadi MC, ini kan atur nafas. Nah, sebelum memulai, kan pastinya kita ada perasaan grogi. Materi kita sudah kuasai. MC pun perlu juga mengatur nafas. Atur nafas, hembuskan, tatap mata audiensnya. Karena MC ini kunci dari kesuksesan suatu acara. MC yang memandu. Ya, kalau MC-nya grogi, acara atau susunan acara yang sudah bagus kita susun, bisa saja dia kacau. Mungkin salah kita menyebut nama orang, jabatan orang dan sebagainya. Atau kita bisa meloncati satu random acara ke yang lainnya, terlewatkan karena kita tidak fokus. Makanya penting kita atur nafas dalam-dalam, lihat audiens. Apakah sudah dilatih seperti itu? Misalnya kayak dari kamar. Ya. Hai semuanya, jadi kita ada di sini untuk membacakan sebuah acara yang dimana acara ini tentunya baik untuk pembelajaran remaja-remaja
kalian ini kok kayak gitu loh. Ya. Jadi sebelum itu pastikan kita tenang dulu, Ya. tenang dulu. Jangan dari awal sudah nyerostos seperti ini. Tenang kita dulu, lihat kondisi audiens, atur nafas. Setelah itu baru mulai. Ya. Pastikan posisi tubuh kita bagus, nafas kita bagus, kemudian baru menyampaikan. Jadi itu sudah dipraktekkan ya. Mudah-mudahan yang lain semua akan bisa menjadi MC nanti. Kan masuk Seketeruno. Ya, nanti Seketerunonya ada acara, bisa menjadi MC bisa kan? Ya, Bapak pernah menjadi MC pada saat menjadi Seketeruno. Ada Seketerunonya membuat acara apa itu live musik, mengundang beberapa band. Bapak jadi MC. Jadi semua kita akan pernah menjadi MC, moderator, narasumber dan sebagainya. Berbicara di depan umum itu pasti kita pernah melakukannya. Makanya perlu komunikasi verbal dan non-verbal. Terima kasih. Kita akan duduk. Baik, itu beberapa tips yang berkaitan dengan bahasa tubuh dalam public speaking. Selanjutnya teknik mirroring. Oke, coba perhatikan ini tadi. Teknik mirroring. Oke, inti dari teknik mirroring ini adalah sebuah teknik untuk menirukan gerakan orang yang sedang berbicara. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa dirinya ingin memahami apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Jadi teknik mirroring ini perlu kita praktikkan jika menjadi seorang narasumber. Kita tirukan orang yang sedang berbicara. Ini tujuannya untuk memahami audiens sehingga audiens merasa terbuka dengan kita, tidak ada yang ditutupi. Itu intinya. Selanjutnya tips bahasa tubuh berkaitan dengan public speaking. Oke, teknik mirroring ini yang terakhir. Jadi ada beberapa teknik, tips-tips yang sudah Bapak sampaikan. Tentunya saudara sudah menangkapnya dengan baik. Itu dipraktikkan, dilatih supaya nanti terbiasa menggunakan bahasa tubuh atau body language dalam public speaking. Jadi ada beberapa tips yang saudara sudah pahami. Sekarang coba disimpulkan apa yang Bapak sampaikan. Angkat tangannya yang mau, silakan. Terima kasih atas komennya. Saya akan menyimpulkan mengenai pentingnya bahasa tubuh dalam public speaking. Dalam public speaking sangat diperlukan bahasa tubuh, apalagi kita seorang public speaker harus menggunakan bahasa tubuh itu, tidak hanya menggunakan komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non verbal. Kita harus mengkombinasikan antara komunikasi verbal dan non verbal seperti itu. Ada beberapa teknik dan tips yang dilakukan, yaitu membuka dada dan tangan dan membantu itu lurus. Hal itu dilakukan agar audiens tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Terus lalu ada senyum adalah hal yang paling ampuh kan, kalau kita senyum kan pasti audiens tidak tegang, bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan juga ada beberapa yang kita menatap audiens. Ketika kita menatap audiens, tapi kan audiens merasa kalau dia diperhatikan, dia akan merasa
narasumbernya keren atau MC-nya seperti itu. Dan juga ada juga mendatangi audiens dan memiliki audiens seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi beberapa kesimpulan yang disampaikan ada ada beberapa hal yang disimpulkan tadi. Ada membuka dada lengan kita, punggung tegak lurus. Ada menatap mata audiens. Kemudian ada senyum. Itu beberapa hal yang disimpulkan oleh temannya. Yang lainnya, silakan. Apa yang saudara dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Silakan. Oke, yang diingat. Apa saja yang diingat? Baik, kalau dari saya bisa menunjukkan bahwa topik tidak memasuki bahasa tertentu sangat penting. Tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi di masa ini itu kita juga perlu yang namanya komunikasi nonverbal. Di contohnya yaitu gerakan tangan, ya tidak memotong. Kemudian ada kita itu harus berkeliling atau biar tidak kaku di depan. Oke. Ada gerakan tangan supaya tidak monoton dan menggerakkan seluruh tubuh kita, dan berkeliling mendekati audiens supaya semua mendapatkan ilmu yang kita sampaikan. Ya, kalau sudah didekati satu persatu, semua lebih dekat dan kita bertanggung jawab. Kita sebagai narasumber bertanggung jawab atas materi yang kita sampaikan kepada audiens supaya audiens semuanya paham. Dengan begitu, setelah paham, audiens akan mempraktikkannya. Begitu juga saudara nanti di kampus, semua ikut organisasi, ya. Nanti kan organisasi membuat suatu kegiatan. Di sana kan ada panitianya. Nah, saudara bisa saja menjadi narasumber di sana, bisa. Ya. Atau saudara diundang oleh nanti kalau sudah semester yang tinggi diundang oleh adik tingkatnya, yang menjadi narasumber di bidang komunikasi organisasi misalnya. Menjadi ada seminar MC dan keprotokolan. Saudara sudah terbiasa menjadi MC, kemudian diundang oleh adik tingkatnya untuk menjadi narasumber. Saudara menjadi moderator. Nah itu. Jadi semua akan menjadi seorang public speaker. Itu baru di skup kampus. Nanti saudara tamat, saudara akan meniti karir. Meniti karir misalnya menjadi seorang humas, misalnya. Apa lagi yang berkaitan dengan public speaking, menjadi seorang MC, narasumber dan sebagainya. Jadi semua akan memerlukan public speaking yang bagus. Makanya ini pentingnya mempelajari public speaking di prodi ilmu komunikasi ini. Sebenarnya tidak hanya di prodi ilmu komunikasi. Semua pekerjaan membutuhkan public speaking yang bagus, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Jadi mari kita pelajari public speaking dengan baik. Ini sebagai bekal saudara nanti, baik itu menapaki semester yang lebih tinggi dan nanti ke universitas kehidupan.
Tahu universitas kehidupan? Di masyarakat, saudara sudah tamat nanti, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya sekarang saat belajar di kampus, pergunakan waktu ini, kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik. Berbuat salah dalam tanda kutip silakan. Habiskan stok kesalahan saudara pada saat kuliah ini. Habiskan jatah-jatah kegagalan saudara. Sehingga nanti saat terjun ke masyarakat, saudara tamat sudah biasa, terbiasa. Bisa karena terbiasa. Ya, itu. Biasakan dulu di kampus. Mana yang baik, mana yang buruk dipilah, ambil yang baik, buang yang buruknya. Kemudian nanti saat saudara terjun di masyarakat sudah siap. Sudah siap. Tidak ada lagi mengalami kesusahan saat terjun di masyarakat. Ini pentingnya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan kuliah di Istana Negeri Muncul Singaraja ini, di prodi ilmu komunikasi ini. Manfaatkan dengan baik, nanti saudara tamat mempunyai keahlian di bidang public speaking. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga berfaedah, saudara-saudara menjadi seorang public speaker yang handal dan nanti bisa meniti karir dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati. Mari kita tutup dengan prana santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, berikan aplaus.